Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali dari kelompok 2. Ingin menyampaikan presentasi makalah dengan judul Latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iram MAG. Segala sesuatu yang eksis di dunia ini ada karena suatu alasan, dan alasan-alasan tersebut dapat kita ketahui, dapat kita cari, kita temukan, salah satunya dengan mempelajarinya melalui ilmu filsafat, termasuk alasan tentang adanya pendidikan. Banyak sekali teori filsafat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. Bahkan ketika kita ingin atau mau mundur ke masa Yunani kuno, terdapat seorang filsuf Yunani kuno terkemuka bernama Plato yang mengemukakan pendapatnya mengenai filsafat pendidikan. Dan para ahli dalam agama Islam pun ikut mengemukakan pemikirannya masing-masing tentang filsafat pendidikan Islam. Jika dijabarkan dijelaskan secara sekilas, filsafat pendidikan Islam adalah filsafat tentang pendidikan yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang muncul dan berkembang untuk mengatur serta mengevaluasi fungsi dari sistem pendidikan itu sendiri dilihat dari perspektif Islam, dengan tujuan untuk mencapai setiap tujuan dari adanya pendidikan tersebut. Munculnya berbagai teori tentang filsafat pendidikan Islam tak lepas dari banyaknya tokoh-tokoh pemikir teori filsafat pendidikan Islam yang menuangkan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam. Dan selama itu terdapat pemikiran filsafat pendidikan yang kemudian dikelompokkan menjadi dua grup atau dua bagian, yaitu pemikiran yang bersifat progresif dan pemikiran yang bersifat tradisional. Dan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa sukses pemikiran tersebut adalah melihat dari seberapa besar peranan pendidikan dan peserta didik dalam upaya pendidikan tersebut. Dalam pemikiran tradisional, peserta didik diletakkan sebagai objek pasif yang harus disesuaikan dengan zaman ada. Jadi peserta didik hanya duduk diam menerima setiap masukan, menerima setiap pernyataan, pendapat, pemikiran yang sudah ada di zaman tersebut tanpa dilalui oleh penyesuaian, observasi, dan semacamnya. Sedangkan dalam pemikiran progresif atau maju, anak didik diletakkan mandiri, sehingga dialah yang kemudian mengobservasi, kemudian dia bisa dengan sadar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan zaman tersebut. Dan dalam pemikiran filsafat pendidikan Islam terdapat dua aliran, yaitu aliran yang hanya bertemu pada Al-Quran dan Sunnah sebagai tumpuan atau dasar, dan aliran yang terbuka pada konsep di luar agama Islam, konsep filsafat di luar agama Islam, dan kemudian memasukkan konsepnya ke dalam konsep filsafat pendidikan Islam. Pemikiran-pemikiran semacam itu telah berkembang dari masa ke masa dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Di samping itu, terdapat suatu teori yang digunakan dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, yaitu teori postmodern. Dengan melakukan modifikasi dari teori tersebut tanpa mengubah konsep yang telah ada pada teori tersebut, dan bahkan memadupadankan pandangan dalam teori postmodern dengan ajaran Islam. Semua ini berawal dari abad 19. Ketika itu, peradaban kita umat Islam tertinggal jauh dari peradaban bangsa Eropa. Oleh karena itu muncul kesadaran dan muncul gerakan revolusi filsafat yang dimulai dari Syria dan berkembang di Mesir. Kesan tersebut dapat kita lihat melalui tawaran pembaharuan yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa sebenarnya ajaran agama Islam tetap relevan di dunia modern dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan dunia barat. Seorang filsuf Mesir bernama Mustafa Abdul Razik menyatakan bahwa pemikiran filsafat Islam itu memiliki otentitas alias otentik, dan karena keotentikan tersebut, ajaran filsafat Islam masih relevan
di zaman modern. Nah, sejak itulah pemikiran filsafat berkembang dengan pesat, dan maksud diantaranya adalah pemikiran filsafat pendidikan Islam. Nah, berikut ini adalah 2 pernyataan tentang filsafat pendidikan Islam. Filosofi dari pendidikan Islam adalah untuk membekali manusia dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat mereka tahu dan sadar akan ciptaan, akan tanggung jawab, dan akan pengelolaan dari tanggung jawab tersebut sebagai khalifah, sebagai wali dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dengan berbagai kekurangan, maka dari itu mereka butuh petunjuk dari agama. Dan berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dan memiliki kepribadian yang baik adalah proses dari pendidikan Islam. Yang kedua, pemikiran yang dirumuskan oleh Sayyid Naqib Al-Atos. Beliau menyatakan bahwa objek utama dari pengetahuan dilihat dari perspektif Islam adalah melalui konsep-konsep yang mengutarakan elemen-elemen utama dalam pendidikan Islam. Di antaranya konsep agama, konsep kemanusiaan, konsep tentang pengetahuan, konsep tentang hikmah, konsep tentang persamaan, konsep tentang etik, dan konsep tentang kuliah jamiah. Dan setiap konsep tersebut saling bergabung satu sama lain. Bahkan jauh sebelum pemikiran yang di atas yang telah saya sebelumnya utarakan, seorang filsuf Yunani bernama Plato, dia adalah murid dari guru besar filsafat terkemuka kala itu Yunani bernama Socrates, telah menyerap dengan baik setiap pelajaran, setiap ilmu yang dia dapat dari Socrates. Dan kemudian Plato mengembangkan sendiri filsafat pendidikannya. Plato berpendapat bahwasanya pendidikan adalah sebuah tindakan membebaskan diri dari belenggu, dari jeratan ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan adanya pendidikan, manusia jadi tahu, orang jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Dan yang paling dominan dari semua itu adalah dengan pendidikan manusia akan terlihat kembali. Yang pada intinya Plato ingin menjelaskan kepada kita bahwa dengan pendidikan kita semua berproses dalam kehidupan untuk mencari kebenaran guna pembentukan karakter yang lebih baik lagi. Dan semua tadi penjelasan Plato mengenai filsafat pendidikan sama maksudnya dengan 2 pendapat, 2 pernyataan tentang filsafat pendidikan Islam yang saya utarakan sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.